Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, adik-adikku, anak-anakku, Mahaputra dan Mahaputri Fakultas Ekonomi Syariah STIS Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah karena menuntut ilmu. Amin ya. Baik, kita langsung masuk pada subbab yang kedua, yaitu udah masuk ya? Sudah kelihatan di layar? Adik-adikku, anak-anakku udah kelihatan? PPT-nya di layar? Ustaz. Sudah, baik. Kita hanya butuh sekitar 15 menit untuk memahami apa itu lingkungan bisnis dan tantangan global. Jadi kita masuk ke bab 2. Kemarin pendahuluan, sekarang masuk ke bab 2 dengan tema lingkungan bisnis dan tantangan global ya. Kita masuk ke dalam subbab tentang lingkungan bisnis dan tantangan global ya. Yang pertama kita masuk kepada analisis lingkungan bisnis. Jadi lingkungan bisnis mengacu pada semua faktor eksternal ya, eksternal perusahaan terutama, yang mempengaruhi operasi dan keputusan perusahaan. Faktor-faktor ini termasuk kondisi ekonomi, kondisi sosial, politik, teknologi, dan hukum yang dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis lingkungan bisnis merupakan bagian yang sangat penting dari manajemen strategis. Ya. Di sini ada 4 analisis lingkungan dalam bisnis. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Ini sangat penting ya, tolong digarisbawahi. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini termasuk faktor-faktor ekonomi seperti apa? Inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga bank,
Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan sebuah perusahaan dalam beroperasi dan berkembang. Jadi lingkungan ekonomi itu diantaranya adalah adalah inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam beroperasi dan berkembang. Ya, itu contohnya. Ada 3. Yang pertama adalah inflasi. Yang pertama inflasi. Yang kedua tingkat pengangguran, dan yang ketiga adalah suku bunga. Ya. Jadi inflasi yang pertama ini, lingkungan ekonomi ini yang pertama adalah inflasi. Yang kedua tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran, dan yang ketiga adalah suku bunga. Harus apal ya. Mas Amirul Mustafa, contoh lingkungan ekonomi, sebutkan ada 3. Amirul Mustafa, ayo. Yang pertama. Ya Ustaz, inflasi. Yang kedua tingkat pengangguran. Dan yang ketiga suku bunga. Tingkat suku bunga. Ya, bagus. Kemudian yang kedua yang perlu kita analisis dalam berbisnis adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah perubahan dalam preferensi konsumen, demografi, dan budaya. Juga mempengaruhi produk dan strategi dalam pemasaran bisnis dari sebuah perusahaan. Jadi, kalau lingkungan sosial ini adalah preferensi dari konsumen. Yang kedua, demografi. Dan yang ketiga adalah budaya. Mas Saifullah Alifia, lingkungan sosial terdiri dari 3 hal. Yang pertama konsumen, yang kedua demografi, dan yang ketiga budaya. Oke. Mas Nabil, Ada Ustaz? Ya. Yang dimaksud dengan demografi apa? Demografi. Kurang tahu Ustaz. Kenapa? Amirul siapa? Saifullah, sudah. Umar Syihab. Umar bin Khattab ini. Umar Syihab. Ya, demografi adalah Dereng Semerap. Waduh. Siapa yang Sumerap? Demografi. Ada yang tahu? Langsung mengajukan tangan. Ada yang tahu demografi? Demografi itu berkaitan dengan
kependudukan, ya, jumlah penduduk, ya. Iya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum ini berkaitan dengan satu kebijakan pemerintah. Ya. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah peraturan perdagangan. Dan yang ketiga adalah stabilitas politik. Baik, Mbak Vina. Mbak Vina. Iya, Ustaz. Analisis lingkungan politik dan hukum ada 3 hal, apa saja itu? Ada kebijakan pemerintah, Kebijakan pemerintah 1, 2. peraturan perdagangan, Peraturan perdagangan, dan yang ketiga? yang ketiga stabilitas politik. Stabilitas politik. Baik, stabilitas politik. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu analisis lingkungan teknologi. Ini berkaitan dengan kemajuan teknologi, dapat membuka peluang baru untuk inovasi dan efisiensi. Jadi lingkungan teknologi ini adalah alat, sebuah teknologi yang membuka peluang baru untuk lebih inovasi dan efisiensi, ya. Inovasi dan efisiensi. Mas Fathur Rahman. Mas Fathur Rahman. Kemana Mas Fathur Rahman? Sudah bergabung lagi Mas Fathur Rahman.
Mas Fatur Rahman ada? Edo Febri? Edo Febri? Edo Febri ada? Yang bisa, silahkan. Nabil. Masih ke kamar mandi, Ustaz. Oh, masih kamar mandi. Baik. Jadi, analisis lingkungan bisnis itu ada 4. Yang pertama, lingkungan ekonomi yang terdiri dari inflasi, tingkat pengangguran, dan suku bunga. Ya, harus kalian hafal. Yang kedua yaitu lingkungan sosial yang terdiri dari preferensi konsumen, demografi, dan budaya. Dan yang ketiga adalah lingkungan politik dan hukum. Ini terdiri dari kebijakan pemerintah, peraturan perdagangan, dan stabilitas politik. Ya. Dan yang keempat adalah lingkungan teknologi, yang mana teknologi ini untuk inovasi dan efisiensi agar dapat bersaing, agar tetap dapat kompetitif ya dalam perindustrian atau perdagangan. Jadi dengan adanya teknologi ini diharapkan perusahaan dapat inovatif ya, dapat berkembang, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan yang dianggarkan, yaitu efisiensi ya. Baik, kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu tantangan global dalam bisnis. Jadi, tantangan global dalam bisnis. Globalisasi telah memperluas jangkauan bisnis ke pasar internasional. Akan tetapi, juga meningkatkan kompleksitas dalam pengelolaan bisnis. Beberapa tantangan global yang dihadapi bisnis modern meliputi 1. Kompetisi global. 2. Kompleksitas rantai pasokan. Yang ketiga, perubahan regulasi. Yang keempat, fluktuasi mata uang. Ya. Kompetisi global yaitu globalisasi meningkatkan persaingan, tentunya meningkatkan persaingan antar perusahaan dari beberapa negara. Jadi globalisasi itu sudah mencakup dari semua negara. Perusahaan harus dituntut ya. Perusahaan harus terus berinovasi untuk mempertahankan daya saingnya. Jadi kompetisi global ini yaitu persaingan antar perusahaan dari berbagai negara. Ya. Jadi harus bisa inovasi untuk mempertahankan daya saingnya ya. Inovasi untuk daya saing, mempertahankan daya saingnya. Oke. Saya cek lagi. Mbak Leni, ada suaranya Mbak Leni ini? Enggak ada. Oke, ada. Kompetisi global adalah apa Mbak Leni?
persaingan antara perusahaan dari berbagai negara, inovasi untuk mempertahankan daya saing. Oke, baik ya. Yang kedua yaitu kompleksitas rantai pasokan. Dalam dunia bisnis global, rantai pasokan melibatkan banyak negara, meningkatkan risiko terkait dengan logistik. Rantai pasokan melibatkan banyak negara, meningkatkan risiko terkait dengan logistik, peraturan, dan geopolitik. Ya. Jadi kompleksitas rantai pasokan melibatkan banyak negara, ya. Melibatkan banyak negara. Hal ini meningkatkan risiko berkaitan dengan logistik, peraturan, dan geopolitik. Oke, Mbak Vina, tantangan global dalam bisnis yang nomor 2 adalah kompleksitas rantai pasokan. Mbak Vina. Ya, Ustaz. Ya, apa saja itu? Yang dimaksud dengan kompleksitas rantai pasokan itu apa? Melibatkan banyak negara dan itu meningkatkan risiko berkaitan dengan logistik, peraturan, dan geopolitik. Logistik apa? Siapa yang tahu logistik itu apa? Logistik. Ada yang tahu logistik itu apa? Yang tahu logistik? Yang tahu logistik? Produk, jasa, dan manusia, Ustaz. Apa? Apa Mas Umar? Logistik? Ilmu merupakan dan ilmu barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa, dan manusia. Itu logistik. Nggih. Ada yang lain? Logistik, ada yang lain? Logistik, ada yang lain? Logistik adalah suatu proses, dicatat, suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang atau pasokan tadi dan informasi dari titik asal hingga titik konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi logistik adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang dan informasi dari titik asal negaranya, hingga titik konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan. Itu logistik ya. Oke. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu tantangan global dalam bisnis yang ketiga, yaitu perubahan regulasi. Setiap negara memiliki regulasi, ya. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda tentunya. Misalkan terkait dengan pajak, ya, terkait dengan tenaga kerja, dan terkait dengan perdagangan yang menambah tantangan bagi bisnis internasional. Ya. Jadi regulasi berkaitan dengan apa? Apa regulasi itu? Perubahan regulasi. Tolong dicari apa regulasi. Aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur perilaku, aktivitas, dan tertentu. Ya, betul. Jadi setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda, ya. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda-beda terkait dengan pajak, ya. Terkait dengan pajak misalnya, terus terkait dengan upah tenaga kerja, terus dan terkait dengan perdagangan. Inilah tantangan yang harus kita hadapi tatkala bisnis kita sudah mengglobal, masuk kepada perdagangan global, ya, dari semua negara. Nanti saya ceritakan. Yang keempat, fluktuasi mata uang. Fluktuasi mata uang yaitu pergerakan nilai tukar mata uang yang mempengaruhi terhadap biaya produksi dan keuntungan, ya. Ketika bisnis beroperasi di berbagai negara. Oke. Siapa lagi? Yang belum jawab siapa? Yang belum jawab? Mas Edo. Edo udah dari kamar mandi? Mas Edo. Siapa yang bisa jawab? Mas Umar, Amirul, ada yang bisa jawab? Apa tantangan dari perubahan regulasi? Dan yang kedua, apa tantangan dari fluktuasi mata uang? Silakan.
Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yang lainnya yang masih belum jawab siapa? Ya, silakan, Mas Nabil. Perubahan regulasi. Apa itu perubahan regulasi? Pihak seperti pelaku usaha, UMKM, dan regulasi. Kok banyak burungnya? Banyak burungnya tak? Boten Ustaz. Oh, oke. Perubahan regulasi adalah gimana? Berkaitan dengan aturan yang berbeda dari setiap negara. Ya. Yang berkaitan dengan pajak, tenaga kerja, dan perdagangan. Sedangkan fluktuasi mata uang yaitu berkaitan dengan pergerakan nilai tukar mata uang yang mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan ketika bisnis kita beroperasi di berbagai negara. Ya. Jadi cita-citanya jangan hanya di kancah nasional saja, namun bisnis kita harus bisa merebak ke negara-negara lainnya. Ya. Ada yang sudah berbisnis, belajar bisnis sampai ke luar negeri? Ada yang sudah berbisnis sampai ke luar negeri belum nih? Belum ya? Belum. Ustadz doakan semoga kalian menjadi pembisnis internasional. Amin, amin, amin. Amin. Bisnisnya internasional ya. Mulai dari bisnis rumahan ya, home industry, habis itu bisnis perkotaan, kemudian menembus nasional sampai internasional ya. Amin. Seorang pembisnis muslim ya, seorang pembisnis muslim, pengusaha muslim, ingat yang jadi tujuannya adalah zakat. Setiap kesuksesan, setiap keberhasilan dalam bisnisnya bagi seorang pengusaha muslim, pembisnis muslim, yang jadi tujuannya adalah zakat ya. Bukan hanya keuntungan, zakat. Aku tahun depan nih akan mengeluarkan zakat berapa? Itulah tujuan dari pengusaha muslim ya. Muslim. Kita pengusaha muslim, pembisnis muslim, yang jadi acuan, yang jadi pedoman keberhasilan kita dalam berbisnis adalah tatkala kita bisa mengeluarkan zakatnya ya. Itulah bedanya pengusaha yang orientasinya hanyalah bisnis saja, berbeda dengan pengusaha yang orientasinya adalah Islam ya. Jadi tujuannya adalah zakat ya. Jadi keberhasilan seorang pengusaha, seorang perusahaan yang mempunyai perusahaan adalah bagaimana dia setiap tahunnya mentargetkan perusahaannya bisa mengeluarkan zakat berapa. Tuh, harus kalian pahami ya. Jadi misalkan setiap tahun bisa mengeluarkan zakat malnya itu sekitar 1 M, berarti keuntungannya ada yang tahu cara menghitung? Ada yang tahu? Belum tahu. Cara menghitung zakat berapa persen sih zakat mal itu? Zakat mal berapa persen?
Nggak ada tahu, nggak ada yang tahu. Gimana ini? Ada yang tahu zakat mal berapa persen? Halo? Ini yang di pondok ini. Lupa Ustadz. Lupa? 2,5% Ustadz. 2,5. Pinter. Siapa tadi yang jawab tuh? Umar Ustadz. Umar bin Syihab. Oke. Zakat mal itu 2,5. Misalkan Anda sebagai pengusaha bisa mengeluarkan zakat setiap tahunnya sebesar 1 M, berarti keuntungan atau kekayaan yang Anda miliki ada berapa M? Ada berapa M? Ada yang tahu? Ada berapa M? Halo? Ada yang tahu? Ada berapa M? Ada yang tahu? Nggak tahu? Halo? Nggak ada yang tahu? Siapa yang tahu? Mbak Vina? Akuntansinya? Yang pakar akuntansi siapa ini? Misalkan zakat yang Anda bayarkan tahun ini sebesar 1 M, ya, sebesar 1 M, berapa harta atau kekayaan yang Anda miliki? Ada berapa? Ada 40, ada 40, ada 40 M, ya. Ada 40 M, ya. Jadi keuntungan atau kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha muslim tatkala mereka mengeluarkan zakatnya sebesar 1 M, ya, sebesar 1 M, berarti dia telah memiliki kekayaan sebesar 40 M, ya. Gampang toh? Jadi nggak usah ini, nggak usah melihat keuntungannya berapa, nggak usah. Targetkan tahun depan berapa kita mengeluarkan zakat kita, ya. Targetkan tahun depan berapa perusahaan ini harus mengeluarkan zakatnya. Itu pengusaha muslim. Yang jadi acuan, yang jadi landasan dalam kesuksesannya adalah tatkala dia mengeluarkan zakat. Oke? Deal? Deal. Yang terakhir. Oke. Ini ada studi kasus, yaitu tentang ekspansi perusahaan multinasional ke pasar Asia Tenggara. Sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Eropa berencana untuk memperluas operasinya ke pasar Asia Tenggara. Namun, perusahaan tersebut menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah regulasi yang berbeda di setiap negara, perbedaan budaya bisnisnya, dan fluktuasi nilai tukar yang dapat berdampak pada harga produk mereka. Jadi ini ada studi kasus. Jadi ada perusahaan multinasional yang berada di Eropa berencana untuk memperluas operasinya, memperluas sepak terjangnya ke pasar Asia Tenggara. Namun, perusahaan tersebut menghadapi sejumlah tantangan, termasuk masalah regulasi di berbagai negara berbeda-beda. Terus kemudian budayanya juga berbeda-beda. Kemudian juga fluktuasi nilai tukar yang dapat berdampak pada harga produk mereka juga berbeda-beda. Fluktuasinya nggak sama. Karena dipengaruhi oleh nilai tukar uang. Ya.
Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Ini contoh kasus ya. Contoh kasus yang berada di sebuah negara. Boleh nantinya contoh kasus yang berada di dalam negeri boleh. Tapi ini contoh yang global, contoh yang multinasional. Oke. Ini buat PR buat kalian. Bagaimana seharusnya kalian menghadapi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional tersebut. Yang pertama tentang regulasi dari setiap negara yang berbeda-beda. Yang kedua juga budayanya berbeda-beda. Dan juga fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada harga produk mereka. Bagaimana cara Anda menghadapi tantangan tersebut? Nanti diupload di GCR tugasnya ini. Jadi nggak usah khawatir setiap pertemuan, agar Anda bisa paham, agar Anda ketahuan sudah paham atau tidak. Setiap akhir sesi ada studi kasus yang harus kita pecahkan. Oke, ini studi kasusnya, kalian catat, kemudian nanti Ustadz akan mengupload di GCR, dan jawabannya juga kalian upload di GCR. Ada pertanyaan? Halo, ini tidur semua ini. Paham ya? Oke, sudah paham? Jadi kalau kalian kurang paham nanti, kalian bisa lihat lagi videonya, di-upload di YouTube, kalian ulang-ulang lagi, lihat dengan seksama, pelajari dengan seksama dan teliti, pahami, kemudian kalian mencoba untuk membedah studi kasus tersebut. Ya, studi kasusnya sudah ada, tantangannya sudah ada, yaitu tentang regulasi, tentang budaya, dan juga fluktuasi dari nilai tukar. Ya, apa yang harus Anda lakukan tatkala menghadapi tantangan seperti studi kasus ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu, tambah semangat, sehat selalu ya.